Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan konsep dasar dari short run Afrikas dan long run Afrikas, di mana short run Afrikas atau SRAC adalah biaya rata-rata yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek, beberapa faktor produksi seperti pabrik, mesin, dan fasilitas dianggap tetap. Ini berarti bahwa perusahaan tidak sepenuhnya mengubah kapasitas produksinya dalam waktu singkat. Biaya rata-rata dalam jangka pendek terdiri dari dua komponen, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya variabel tidak berubah terlepas dari output yang diproduksi, sementara biaya variabel berubah seiring dengan perubahan jumlah output. Nah, long run Afrikas atau LRAC adalah biaya rata-rata yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa dalam jangka panjang, di mana semua faktor produksi dapat disesuaikan. Dalam jangka panjang, perusahaan memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan semua input, termasuk fasilitas dan tenaga kerja, sehingga dapat memilih tingkat produksi yang optimal. LRAC sendiri mencerminkan biaya terendah yang dapat dicapai pada setiap output ketika semua input dapat diubah. Perbandingan antara SRAC dan LRAC. Yang pertama, jangka waktu. SRAC berfokus pada biaya rata-rata dalam jangka pendek, di mana beberapa faktor produksi seperti mesin dan peralatan dianggap tetap. Sedangkan LRAC berfokus pada biaya rata-rata dalam jangka panjang, di mana semua faktor produksi bersifat variabel. Yang kedua, faktor produksi. SRAC beberapa input dianggap tetap, seperti modal dan fasilitas. Sementara faktor variabel seperti tenaga kerja bisa berubah. Sedangkan LRAC, semua input bersifat variabel. Yang ketiga, bentuk kurva. SRAC kurvanya berbentuk U, yang lebih curam, karena adanya faktor tetap. Sedangkan LRAC, kurvanya juga berbentuk U, namun lebih datar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara SRAC dan LRAC. Yang pertama yaitu sumber efisiensi dan efisiensi. SRAC, efisiensi dalam jangka pendek berasal dari penggunaan faktor produksi secara optimal dalam batas-batas faktor tetap. Kalau RAC, efisiensi dalam jangka panjang dapat berasal dari skala ekonomi, di mana biaya per unit menurun seiring peningkatan output. Yang kedua, skala operasional. SRAC, kurva ini mencerminkan biaya yang keterkaitan dengan ukuran fasilitas tetap yang spesifik. Kalau RAC, kurva ini adalah amplop dari semua kurva SRAC yang berbeda, menunjukkan biaya terendah untuk setiap tingkat output yang mungkin dalam jangka panjang. Yang ketiga, fleksibilitas dalam penyesuaian produksi. SRAC, kurva SRAC terbatas oleh kapasitas produksi yang tetap, sehingga perusahaan hanya bisa menyesuaikan produksi secara terbatas. Kalau RAC, dalam jangka panjang, perusahaan memiliki fleksibilitas penuh untuk menyesuaikan semua input dan memilih kapasitas yang sesuai sehingga bisa menyelesaikan skala produksi untuk mencapai efisiensi biaya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang kurva biaya. Kurva biaya ini dibagi menjadi dua, yaitu satu, kurva SRAC. Kurva SRAC berbentuk U, di mana biaya rata-rata awalnya menurun seiring dengan peningkatan output skala ekonomi, sebelum akhirnya meningkatkan setelah mencapai kapasitas maksimum skala di fasilitas. Pada tahap awal, penambahan output dapat mengurangi biaya tetap per unit, karena total biaya tetap dibagi oleh lebih banyak unit, namun setelah titik tertentu, penambahan output akan menyebabkan peningkatan biaya variabel dan efisiensi, yang mengarah pada kenaikan biaya rata-rata. Nah, terus kurva biaya yang kedua itu adalah kurva RAC.
Kurva RAK juga ini berbentuk U. Kurva RAK berbentuk U tetapi lebih halus dan lebih lebar dibandingkan dengan kurva SRAK. Ini untuk setiap output, setiap kurva output RAK adalah garis yang menghubungkan titik terendah dari setiap kurva SRAK. Dengan kata lain, untuk setiap tingkat output, RAK diambil dari titik terendah kurva SRAK yang relevan. Baik, yang di samping saya ini adalah contoh dari gambar kurva. Penjelasan dari gambarnya sendiri yaitu garis vertikal yaitu biaya dengan simbol Y1 dan Y2. Garis horizontal yaitu kuantitas yang mana disimpulkan dengan Q1, Q2, dan Q3. Yang pertama yaitu Short Run Average Cost atau SRAC. Pada SRAC1, SRAC2, dan SRAC3 mewakili berbagai kurva biaya rata-rata jangka pendek untuk tingkat kapasitas yang berbeda. Masing-masing kurva menunjukkan bagaimana biaya rata-rata berubah dengan output pada tingkat kapasitas tetap yang berbeda. Kurva Long Run Average Cost atau LRAC adalah garis hitam yang menggambarkan biaya rata-rata terendah yang dapat dicapai oleh perusahaan pada setiap tingkat output. LRAC atau Long Run Average Cost adalah envelope dari semua kurva Short Run Average Cost. Jadi kesimpulannya yang pertama yaitu peran keduanya memahami perbedaan antara SRAC dan LRAC sangat penting bagi perusahaan untuk merencanakan dan mengelola biaya produksi. Kemudian yang kedua yaitu strategi biaya. Dengan memahami bagaimana biaya berubah antara jangka pendek dan jangka panjang, perusahaan dapat merumuskan strategi biaya yang efisiensi. Kemudian menentukan kapan harus berinvestasi dalam kegiatan baru dan menyesuaikan operasional mereka untuk mencapai efisiensi maksimum. Kemudian yang ketiga yaitu efisiensi dan profitabilitas. Keduanya berkontribusi pada analisis profitabilitas dan efisiensi produksi, memungkinkan perusahaan untuk tetap bersaing di pasar yang lebih dinamis.